bani segala na persaya bamu. Pariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul kuria. Puji ma Jehovah Tuhan nebata, amar jumbalang dogoran niin, haganupan jolma semar sombama, hagolukon ma hataniin. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya, o 407 ayat sada das hubani 2. Dodingkon hita ayat napa duahon. Mingondo masomba bani bata, puji maia bargogodoi, ulangan laoja sairi kumwa, ramang alusi hatani, olso hagarupan hita jongjong martonggo mahita sopotkon hita madosatta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami napasingan jahana sangap duham namidah torus dah subagas uhur nami. Hamdo napatubuhkon hasit tongon apitoron apa-apa singon ibagas hadirion nami. Tapi sing halongi hanami hamu bani gok ni hur nami, bani putih ni atete nami, bani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Gulu nami sing romban hubani asitongan, api toron apa singon nadop isuan honham ibagas diri nami. Sing tarponopkon hanami dosa apakon palanggar namiin, ay talardoin haganup ilo-bilobemu. Sonari roh doha nami ulo-bilobemu mambuan haganupan dosa apa hahurangan namiin. Maidup mahurmu benami sasap hamba dosa namiin. Suruh hamba tonduimu ubaga suhur nami asitarbain hanami mambolo siham ibaga sapit toron asitongan pakon hapas singon asiboy hanami parsimada bani haguluhan sadukah ni Nabi nagah kemu bani segala napur saya bani anakmu Yesus Kristus si palua kanami. Amin. Tangar ranjai hapor sai hita mahatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridup ni ranca pardiar layak do Jehovah. Langit man ringis anja paridup uhur bagal. Sengi bahin hubata romban hubani dosatta. Anjang sengi balaskun bata romban hubani hajahotota. Songon hidup uhur ni bapa bani nyombah ni. Sonai do hidup ni uhur ni Jehovah bani sagala nama kabiarisi.
Ibagas holong ni naibata, dumay sasap haganupan dosatta. Halaniay, pataredakon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amen. Hundul huria. Namukap do surga, ibain ahado, ibain na roh Yesus mangukap bamu. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya, 235 ayat sada tambah tolu. Ayat napatul. Riap ma hita jongjong, saksi hon hita ma hapor seon tain, songona sinaksi hon ni haganup halak napor saya bani sab tanohon. Au por saya bani nebata bapa, pargogo naso tarimbang, namano palangit pakon tanohon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak di nebata nasa sadain, Indo Tuhan ta, Dinubukon si Maria, sangga nape haliapan. Marite tondi na pasing, namanaw na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, ipasilangkon, mati na naitano, turun na gurito. Lamanggolong bani na mati, bani hari patuhon. Naik ke surga, anjada hundul isyamun na bata bapa, pargogo na so tarimpang. Jai mayam na magira, lau mangungya na manggun, akon na doon. Au persaya bani tondi na pasing, bani kuria persada na pasing, persauran ni segala na pasing, bani sasapan di dosa, bani parpuhon yang pula, akon na tuluhan sa duka hidupan. Amen. Undul kuria. Das Mahita, hubani acara khusus pelantikan PAW Sekolah Minggu Pakon Nama Posoni Kuriawan. Mendoding hita haleluya nomor 375, Aisada Pakon Tolu, bani panorang mendoding roh menasiam hulubi, nasihol ilantik. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya 375 ayat sada tambah tolu.
Nasiam Hasoman Sahapor Sayaon dalam rangka mendalankan pakon meningkatkan tugas pandilon pakon suruhan gereja ibentuk GKPS do seksi sekolah minggu pakon seksi nama poso marhitai pengurus seksi sekolah minggu pakon seksi nama poso iarap kondo boy lebih khusus ipikirhon dalan laho pamajuhan pagori ni kuria GKPS ase lambin matoras ibagas goluh partonduyon sonai age pargoluhan siganup ari romban hubani hatani naibata ase bo lebih torsa perdalan ni horjain itu tap kondo nagabe pengurus seksi sekolah minggu pakon seksi nama poso jana iatur hondo homa masa bakti ini do muhujai jongjong do nuani jon nadop terpilih gabe pengurus antar waktu sekolah minggu sekretaris pakon wakil sekretaris songonai homa pengurus antar waktu seksi nama poso wakil ketua untuk periode on laho menjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab do muhubani peraturan di GKPS pasal ai horja apa tanggung jawab Nasiam nadop terpilih gabe pengurus seksi ijemat on naibata do nama milih anjaha manotapkon ham gabe juak ni laho mangidangi itongah-tongah ni kuriani halaniai husimada kuria indo ham perlobe bertanggung jawab anjaha bani pelaksana ni horja hubani pimpinan majelis jemaat do Nasiam bertanggung jawab gabe hasoman sahorja do Nasiam rapakon haganu par horja ni kuria on ase sauhur janah sasora mamandalan-kon horja naniondoskon bani Nasiam sadarion si usahaon kon Nasiam do dalan panugu-nuguon bani pagori ni kuria naniondoskon hubani Nasiam terlebih itongah-tongah ni seksi sekolah minggu pakon seksi nama poso ase lambin matoras sidea ibagas idop niuhur pakon panandayon bani Tuhanta Yesus Kristus jana ase lambin taridah goluh hakristenon bani pergoluhan ni sidea nagabe hasaksian namanggoluh itanoon gabe sitiruan manasiam bani pagori nayondoskon hubani Nasiam halaniai parlahon Nasiam natalup songon sahalak pambebai natongtong marpaguruan hubani Yesus Kristus Raja ni kuriain sai ihasomani idop nihur ni Tuhan Yesus Kristus maham mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab Nasiam be pai mailantik Nasiam sihol do botohon ni kuriaon sonaha bulat ni uhur Nasiam mandalankon horja naniondoskon hubani Nasiam halaniai baloni Nasiam ma nahusukun on bani Nasiam ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuriaon sirsir do Nasiam lantikon gabe pengurus antar waktu sekretaris pakon wakil sekretaris seksi sekolah minggu sonai homa pengurus antar waktu wakil ketua seksi nama poso GKPS Padang Bulan on apa humbani bulat ni uhur Nasiam do menjalo jana mandalan kon horjain anggo sonai do bulat ni uhur Nasiam hatahon Nasiam ma balos Nasiam terima kasih mabani naibata bani hasil siron pakon bulat ni uhur Nasiam anggo sonai hatahon Nasiam ma pengakuan pakon janji Nasiam na perlobe maai maka tahun pengakuan janji hubani Nasiam pengurus antar waktu sekolah minggu mengaku do hanami naibata do mandilo hanami marhite puriani gabe sekretaris pakon wakil sekretaris seksi sekolah minggu GKPS Padang Bulanon marjanji do hanami mandalankon pangidangion ibagas malas niuhur pakon gok tanggung jawab anja sirsir ipagolpad jana ipodahi bahen hatotorsani pangidangion maka tahun pengakuan pakon janji hubani ham pengurus antar waktu wakil ketua seksi nama poso
Mangaku doau, Naibatado mandiloau marhite Kuriani gabe wakil ketua seksi nama poso I GKPS Padang Bulanon. Marjanji doau mandalankon pangidangion ibagas malas nihur, pakon gok tanggung jawab anja sirsir ipagolpa, jana ipodahi bahen hatotor sani pangidangion. Nasiam hasoman sakuriaon, domba takas iboge hita, sonaha pengakuan pakon janjini hasomanta, mandalankon horja pangidangion, naniondoskon hubani sedea, ase ibasahon paima ilantik eskani sedea. Perlubi Bason Hanami SK Pengurusan Terwaktu Seksi Nama Poso, Surat Keputusan Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 277-A1-1-2-4/2024 tentang pengangkatan Wakil Ketua Pengurus Antarwaktu Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Padang Bulan. Menimbang bahwa sehubungan dengan mengundurkan diri Wakil Ketua Pengurus Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti 2023-2026 dirasa perlu untuk menetapkan pengurus antarwaktu Wakil Ketua Pengurus Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa bakti 2023-2026. Mengingat 1. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPS, 2. Petunjuk pelaksanaan periode di GKPS, memperhatikan hasil rapat pemilihan Wakil Ketua Pengurus Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 8 Mei 2024, memutuskan menetapkan mengangkat Gandazon Howard Turnip sebagai pengurus antarwaktu Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Padang Bulan sebagai Wakil Ketua periode masa bakti 2023-2026. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Juni 2024. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Situa Surya Abadi Sembiring pengantar jemaat ditandatangani, Situa Wandris Pindo Purba Sekretaris Jemaat ditandatangani. Namangihut Surat Keputusan Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 278-1-2-4/2024 tentang pengangkatan pengurus antarwaktu seksi sekolah minggu Jemaat GKPS Padang Bulan. Menimbang bahwa sehubungan dengan mengundurkan diri pengurus seksi sekolah minggu Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti periode 2020-2025 dirasa perlu untuk menetapkan pengurus antarwaktu pengurus seksi sekolah minggu Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti 2020-2025. Mengingat 1. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPS, 2. Petunjuk pelaksanaan periode di GKPS. Memperhatikan hasil rapat pemilihan pengurus seksi sekolah minggu Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 2 Juni 2024, memutuskan menetapkan mengangkat pengurus antarwaktu seksi sekolah minggu Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti 2020-2025 sebagai sekretaris yaitu Deborah Arsita Purba, wakil sekretaris yaitu Kinski Faniana Baho. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Juni 2024. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Situa Surya Abadi Sembiring pengantar jemaat ditandatangani, Situa Wandris Pindo Purba Sekretaris Jemaat ditandatangani. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina passing, sadarion Minggu tanggal 16 Juni 2024, nalantik manasiam, gabe sekretaris, pakon wakil sekretaris seksi sekolah minggu, sonai homa wakil ketua seksi Nama Poso GKPS Padang Bulan on. Tuhan naibatama makasomani, apa mempergogohin nasiam, makorjahon horja, bahen hasangapon ni gorani. Amin. Mandoding hita, haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 4. Mandoding hita, bani doding haleluya 340 ayat sada tambah 4 hu ondoskon bani Yesus.
Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas gorani Yesus Rajani kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu, halani idop ni hurmu na tong-tong marmudu-mudu kuriamu, marhite horjani juak-juakmu. Idida hamdo na jongjong nuani jon, na dop ipabakit kuriamu gabe sekretaris pakon wakil sekretaris seksi sekolah minggu. Sonai homa wakil ketua seksi nama poso i jemaat on. Anjaha doma sirsir menjalo pakon horja tanggung jawab ni bei. Halani ai tambahi hamma bani sidea si bere-bere ni tondina pasing. Asal lambin maruhur jana lambin margogo sidea mandalankon horja nadop ondos bani sidea. Si holma marhite horja ni sidea boy lambin talar idop ni uhur. Holong pakon pasu-pasumu bani haganup jolma. Patubu hamma bani uhur ni sidea nasirsir marpahenan nama dear dopak ham, dopak kuriamu, pakon dopak hasoman jolma. Asal lambin marsangap janah marmulia goranmu itanoon. Jalo hamma tonggo namion, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mangindohan nami nasyam mendepakon kuria. Nasyam hasoman sakuria hina holongan ibagas Tuhan Yesus. Onma hasomanta sekretaris pakon wakil sekretaris seksi sekolah minggu songonai homa wakil ketua seksi nama poso GKPS Padang Bulan. Pangindoan nami urupi hita sedea ibagas mandalan kon horja pangidangion marhite tonggo apa pambahenan. Pitah marhite idop nihur ni Tuhan pakon dukungan ni kuria Indo, boy sedia mandalan kon horja ibagas natorsa. Saya marsangap ma Tuhan marhite horja pangidangion. Asion deskon hita ma SK hubani hasomanta sahorja nadop ilantik bani sondahanon. Otik ditambahkan hanami hubat tahaganub kuriana yonolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi domu ibotoh kita riap tene halani sinulika pengurus sekolah minggu ta nadop marhajabuan doma pindah sedia HUGKP Sola Gracia. Napa duahon halani nama poso wakil ketua huhuta homa dong horja nai horja honi huta. Jadi terjadi pergantian pengurus antar waktu. Sonai mai padas kanami huban nasyam hasoman sakuria. Tonggon hita terus kuriata boy dear mardalan ibagas parmudu-mudu ni Tuhan tanai bata. Sonai ma mulak mahita ibagas damai. Ya boy mah hundul. Salam mahubata genupan. Selamat hari Minggu, jana selamat berkebaktian mahubata. Sonai humahu ben nasyam Bapa Inang Rosi huban ini ombah nami. Terlebih huban nasyam na mungkin on OP mengikuti kebaktian i gereja KKPS Padang Bulan on sahalinai katon hanami selamat beribadah. Sonai homa isapahan nami do hubain nasyam nuan bani panorangon na mengikuti ibadah secara live streaming hun rumah atap ijape nasyam marianan selamat markebaktian mahubata. Terpuji matongon Tuhan ta na dom maramoti hita das bani panorangon nuan.
Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Pakon Haganu Pagori Kuriain Makatahon, selamat ulang tahun Hubain Nasyam. Orang tua nami, nama ulang sunai hamani ombah nami, nama ulang tahun, ibagas na sada mingguon. Aima, Inang Erlina Tiopani Boru Damanik, Justin Pilia Sinaga, Maureen Marshall Angel Damanik, Emanuela Nadame Purba, menamar ulang tahun bani tanggal 10 Juni 2024. Gilbert Jeremy Nebaho, Ronald Obed Situmorang, Crispo Torres Purba, namar ulang tahun bani tanggal 11 Juni. Bapak Situa Juniansen Purba, Inang Epa Junior Boru Sinaga, Alexandro Joseph Sumbayak, namar ulang tahun bani tanggal 12 Juni. Inang Marlin Riani Saragi, Zina Dias Merelda Damanik, Josafat Saitama Pasaribu, namar ulang tahun bani tanggal 15 Juni. Inang Situa Rosenta Tio Murni Boru Purba, namar ulang tahun bani tanggal 16 Juni. Panjang umur hidup berkelimpahan diberkati Tuhan. Nama ngihut, namar tugas bani tanggal 27 Juni 2024, Aima Minggu Pelajar Sage KPS. Si Parambilan, Pendeta S.A. Girsang, Paragenda, Bapak Situa Jonsari Haloho, Pandoding, Inang Situa Laria Boru Raja Guguk, Partingting, Aima Inang Situa Tiona Boru Situ Meang, Parmusik, Bapak Situa Noah Sumbayak, Song Leader, Gadin Boru Purba, Grace Sumbayak, Desi Damanik, Anggi Sumbayak. Prokes, ATP penerima tamu, Aima Bapak Situa Jan Harapan Purba, calon Samas Silvia Boru Damanik, Bapak Samas bin Saudin Saragi. Namanggalang, Aima Bapak Situa Joni Person Sinaga, Bapak calon Situa Jian Rudi Saragi, Inang calon Situa Osnaha Boru Sitopu. Keamanan ATP parkir, Bapak Situa Edwater Purba, Bapak Darwin Purba, Bapak Herwin Ritonga. Koordinator Aima Bapak Situa Sudirman Girsang. Nama ngihut, warta kegiatan jemaat Nasihol Si Pamasaon IGKPS Padang Bulanon. Ijon ipamas hanami ulakon pertonggoan bani Jumat tanggal 22 Juni 2024. Sektor Jerusalem, tuan rumah Aima keluarga Hendra Purba, Irik Pangapohon, Separambilan Jai Aima Inang Situa Laria Boru Raja Guguk, Separagenda Inang Samas Dewi Boru Huta Barat. Sektor Bethlehem, di rumah ni keluarga Bapak Effendi Damanik, Separambilan Bapak Situa Raymond Simanjuntak, Paragenda Bapak Situa Robinson Girsang. Di sektor Betani, tuan rumah Aima Bapak keluarga JK Purba, Separambilan Inang Situa Martina Boru Girsang, Separagenda Bapak Heri Junianto Purba. Sektor Galilea, Aima rumah ni keluarga Inang Nyonya Situa MS Purba, Separambilan Bapak Situa Sudirman Girsang. Separagenda Inang calon Situa Ratna Boru Saragi. Sektor Jericho, Aima rumah ni Bapak keluarga Haris Martin Purba,
Separambilan, Inang Situa Linda Boru Purba. Separagenda, Bapak Situa Eduriswan Purba. Sektor Makedonia, Aima Irumani keluarga Bapak Pendeta Ito Berlihor Purba. Separambilan, Bapak Situa Yan Saputra Sitio. Separagenda, Inang Situa Rosenta Purba. Nama ngihut, Sermon Kuria, Ibahendo Bani setiap hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 5, WIB Aima Manakasi, ambilan Pakon Sibasaon. Untuk 30 Juni 2024, Asih Hubani Haganuk Majelis, Pakon Calon Majelis, Sonai anggota jemaat, Nasi Hormat Lajar Hatani Tuhan, Asih Rohma Mandihuti Sermonon. Nama ngihut Minggu Pelajar, Bani Minggu 23 Juni 2024, Ibahendo Minggu Pelajar Sage KPS, Bani Panorangai, Ibahen kita do apresiasi Hubani Nyombah Nikuria na berprestasi mulai dari SD sampai SLTA, ranking sada das Hubani ranking 10, sekolah nadong ranking, atap setiap mata pelajaran na memiliki nilai 8 hu atas. Sekolah nalang dong ranking, ulak ko kanami ulakon sekolah nalang dong ranking. Nama memenuhi kriteria AI asih daftar honma hu pengurus sektor dengan melampirkan fotokopi rapor semester genap 2023-2024. Ongko kurang jelas bodoh jumpai kita pengurus sektor masing-masing. Nama ngihut PA Inang Hari Selasa, Bani Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, Ibahendo PA Inang Hari Selasa, Marianan I Gereja, masuk jam 16 WIB atau pukul 4, seperambilan Aima Inang PW Narsinta Boru Manik. PA Inang Sektor Galilea Yadongkon Bani Hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2024, mulai pukul 5, dengan tema menjadi ibu kebanggaan anak-anaknya, tempat di rumah ni keluarga Bapak Hengki Sitio. Nama ngihut Doma Merdalan pelantikan pengurus antar waktu, Bani Sadarion na Ibahendo pelantikan PAW seksi nama poso Sonai Homa Sekolah Minggu, Aima seksi nama poso, wakil ketua Gandason Hawat Turnip seksi sekolah minggu, sekretaris Inang Deborah Arista Boru Purba, wakil sekretaris Aima Kinski Pania Boru Nebaho. Nama ngihut kunjungan kasih, sektor 5 Jericho mengadongkan kunjungan kasih hu GKPS Lau Bekri Bani Minggu Sadarion, sedia hun sektor Jericho do melayani bani ibadah minggu di GKPS Lau Bekri. Nama ngihut pertonggoan atak PPA seksi Bapak GKPS Resort Polonia, Yadongkon Bani Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, termasuk pukul 5, Marianan IGKPS Tanjung Rejo, AC Hubani Haganuk Bapak Kuriaon Rohma mendihuti acara on. Nama ngihut pertonggoan sekolah minggu GKPS Resort Polonia, ilaksanahon Bani Minggu tanggal 27 Juni 2024 mulai pukul 2 bertempat IGKPS Sola Garasia AC dihuti seksi sekolah minggu Kriaon ma acara on. Nama ngihut Panitia Pesta Olop-Olop Resort Polonia 2024, Doma terpilih Panitia Pesta Olop-Olop Resort Polonia tahun 2024, Aima Hun GKPS Padang Bulan Pakon Tanjung Rejo. Ketua Aima Bapak Jauliman Purba Padang Bulan. Wakil Ketua Bapak Situa Ramerson Sumbayak Tanjung Rejo. Sekretaris Bapak Calon Situa John Sugiat Girsang Padang Bulan. Wakil Sekretaris Bapak Abdi Muskarya Saragi Tanjung Rejo. Bendahara Bapak Situa Abdianto Hulu.
Aima ting-ting na masa, jana nasihol si pamasaon bani mingguon IGKPS Padang Bulan, Tuhan Yesus ma nama masu hita, sonari, ase diar, pertonggo mahita. Ipuji ipasangap hamdo, ham ale Bapa, Bapa nami nasitong, naiporsayahan nami, marhitehon anakmu Kristus Yesus, nama nadoma manubus hanami, ale Bapa. Terima kasih malai Tuhan, ibagas hidup nihurmu ale Bapa, doma itugu-tugu janah iramot hanami das ubani rumahmu nama pasingon ali Tuhan, aima nala hosihol mamuji pasangapkon goranmu ale Bapa. Bapa nami di sorga, terima kasih hanami ale Tuhan, naja bani panorang ibagas sada minggon ale Bapa, piga-piga pagori kuriamu, doma ibereham pasu-pasu marhite pertambahan umur hubani sidea ali Tuhan. Ase bani haganup pasu-pasu na doma ijalu sidea ali Bapa, ase tongtong sidea terima kasih hubamu, dan tongtong sidea pasangapkon goranmu ibagas goluh ni sidea ali Tuhan. Sonai homa ali Bapa, itonggoh nanami do homa ali Tuhan. Paguri kuriamu bani panorangon nuan Tuhan mungkin ibagas naborit orang tua nami, sonai homa nyombahan nami ijapi sidea marianan ali Bapa. Ase hamma tongtong na campur tangan, hamma tongtong na membere gogo sidia terlebih hamaluman hubani naburit ning sidia li Tuhan. Ase bani ari-ari nalaloroh ade Tuhan, bui sidia roh kurumah muon aima nasihol mamuji pasangapkon goranmu ale Bapa. Sahalinai ali Tuhan yondoskon hanami sidia hutanganmu ali Tuhan. Sonai homa ali Bapa itonggohon hanami do homa haganupan kegiatan atape program na ibahin hanami IGKPS Padang Bulanon ibagas na sada minggon ale Tuhan. Aima pia Bapa, pia Inang, partongguan nami setiap hari Jumat ale Bapa. Ase hamma tongtong nama masu-masu haganupan kegiatan namion, kegiatan pelayanan ale Tuhan. Janah marhite pelayanan ale Bapa, janah goran numa tongtong na ipasangap janah ipuji hanami ale Tuhan. Sonai homa ale Tuhan, terima kasih doi katawan nami hubamu ale Bapa, na ija ale Tuhan ibagas nasa minggon doma ipasupasuham haganupan buah-buah horja nami ali Tuhan. Sonai homa kesehatan nami Tuhan, hamdo tongtong na memberi gogo huban nami, sehingga boy haganupan ihorjahon hanami, haganupan kegiatan nami ali Tuhan. Sonai homa ali Tuhan, terima kasih doma hanami hubamu ali Tuhan. Hubani nyombah nami na bani panorang na 2 hari na lewat ali Tuhan doma keluar UNTBK ali Bapa. Terima kasih mahu ikaton hanami hubamu na iberham kelulusan hubani nyombah nami. Ase tongtong ham matong memberi pasu-pasu hubani sidia ali Tuhan. Memberi semangat, memberi kepintaran hikmat hubani sidia. Jana berham hubani sidia Tuhan kepintaran na humbamu. Jana homa tonggon hanami do homa hubani nombah nami na mungkin nalape lulus ale Tuhan. Ase tongtong sidia semangat, tongtong sidia mengandalkan Tuhan bani goluh ni sidia ale Bapa. Pergogiham sidia ase tetap sidia semangat AGP mungkin ibagas na kecewa sidia ale Tuhan. Porsaya hanami anggo hamna tampur tangan ale Tuhan haganupan in boydo ido pak konsidia ale Bapa. Bapa nami na sorga, itonggon hanami do ma ali Tuhan, bangsa pakon negara namion ali Tuhan, mulai pimpinan tertinggi, presiden nami, sonai hama pimpinan yang terendah ali Tuhan, ase hama memberi hikmat kebijaksanaan hubani sidia ali Bapa, ase boy sidia memimpin negara namion, ibagas naromban humbani harosuh ni uhurmu ali Tuhan. Terima kasih male Bapa. Sonai homa ali Tuhan tokinai nasihol itangar hanami mahatamu ne padaskon juak-juakmu aima
Bapak Situa Untung Suseno MTH ali Tuhan. Pasuham iya ali Bapa, ase bani haganupan hata na ipadas ni ubani hanami li Tuhan, ase menjadi panotap ibagas partondian nami li Tuhan. Sonai homa hanami pagori ni kuriamu ali Tuhan, beran hatorangan uhur pikiran ali Tuhan. Janah tondimu na mapasingi matongtong na memberi panorang ibagas uhur nami, asuboi pakucor-kucor hanami hatamu na doma ijal honami ali Tuhan. Ase iman inma nagabi panotap ibagas partondian nami ali Bapa. Terima kasih malai Tuhan, jana sadar doa nami ali Bapa, pardosa na bagal doa nami ali Tuhan. Ibagason ali Tuhan, ibagas turut nuhur, mangindo mangele hanami hubamu ali Tuhan. Ase sasap hamma in ali Tuhan, pelanggaran pakondosa nami in Tuhan. Papasingkam hanami ali Bapa. Ase talup hanami roh hulubi-lubimu. Terima kasih malai Tuhan, terpuji magoranmu. Pada kanami tonggon nemion marhite anak Kristus Yesus dipaluah kanami. Amin. Sonari Tangarhita Kor persembahan Humbani Inang GKPS Padang Bulan.
Laho tangaron tamah ambilan nama diariin. Alo hita hatani Tuhan. Mandoding hita bani doding haleluya. 115 sadoka ho itanoon. Doding kon hita ayat sada tambah 4 tambah 5. Hagolukon mudo. Doding kon hita ayat 5. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hari ini Engkau berkata-kata kepada kami. Berfirmanlah, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Inang yang dikasihi Tuhan. Salam. Hari ini firman Tuhan temanya adalah Manggolu halani hapor sayaon sedo halani mangida. Hidup oleh karena iman, bukan karena penglihatan. Dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 sampai 10. Saya akan baca untuk kita ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat tema kita ini, hidup karena iman, bukan karena penglihatan, maka kita itu sebetulnya akan membayangkan sesuatu yang sulit sekali untuk kita jalani. Saya membaca
banyak informasi, misalnya adalah tentang peristiwa polisi yang membakar suaminya di Mojokerto itu. Itu sesuatu yang berlapis tekanan hidupnya. Suaminya yang tidak bertanggung jawab karena uangnya selalu habis untuk judi online. Anaknya yang 3 orang itu, 1 masih 2 tahun, 2 kembar masih sangat bayi. Sehingga tekanan begitu berat dalam hidup ibu itu. Saya juga tidak tahu apakah dia mengalami baby blues atau bagaimana begitu. Sehingga secara mental dia itu kemudian sangat-sangat berat tekanan. Lalu saya menghubungkan itu, kalau kita yang mengalami masalah itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa saya akan tetap hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan? Sebab setiap hari yang dilihat suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya berjudi, kebutuhan hidup banyak, anak-anak masih kecil, tidak ada yang menolong untuk merawat, suaminya tidak peduli dan lain sebagainya. Nah, kalau saya menghubungkan itu dengan tema kita itu, hidup karena iman, bukan karena penglihatan, saya merasa mungkin sulit sekali orang akan hidup dengan iman dalam kondisi itu. Saya juga ketemu banyak kasus-kasus keluarga yang kemudian sulit sekali untuk diselesaikan. Tidak mudah menyelesaikannya. Bukan masalah dari 2 orang ini keras hati, bukan. Keduanya terjebak kepada sebuah lingkaran setan yang tidak bisa diketahui di mana ini harus diputus. Suaminya sudah menghabiskan 500 juta 1 bulan karena judi online juga. Anaknya masih 3 tahun. Istrinya sudah nggak tahan lagi, sudah pulang ke rumah bapaknya. Sementara dari pihak laki-laki memohon-mohon, tolong bagaimana ini anak saya ini. Sebab semua sudah dijualnya, termasuk akte rumah kami pun sudah digadaikannya untuk judi online. Lalu saya membayangkan seandainya saya jadi istrinya, apa mungkin saya akan hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saya hanya mau membuat ini sesuatu yang realistis. Bahwasanya kadangkala kita sulit sekali menghidupi firman dalam hidup kita. Tetapi saya akan mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab. Kenapa Paulus kemudian berkata bahwa saya akan tetap hidup oleh iman, bukan oleh karena apa yang saya lihat. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saya akan mulai dari 2 Korintus 4 ayat 17-18 supaya kita dapat gambaran. Pertama, ayat yang ke-17 pasal 4. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saudara boleh lihat ayat sebelumnya lagi. Apa yang dimaksud Paulus dengan penderitaan ringan sekarang ini? Lalu Paulus mendeskripsikan apa yang dialami di sana. Dia dicambuk 7 kali 7 kali. Dia karam kapal. Dia telanjang tidak berpakaian. Dia dipenjara berulang-ulang. Dia kekurangan makanan. Dia kedinginan dan kepanasan. Dan tanpa menyebut banyak hal lagi, Paulus berkata, aku lebih banyak menderita karena berita Injil. Maka sebetulnya ayat-ayat yang kita baca itu ayat tentang kemuritan. Tentang bagaimana menjadi murid. Tentang sikap hidup seorang murid. Tentang bagaimana mengikut Yesus. Dan apa yang mesti kita lakukan sebagai murid-murid Yesus ketika kesulitan hidup itu datang. Akibat dari kesetiaan kita memikul salib yang Tuhan berikan. Sebetulnya tentang itu. Nah, coba lalu kemudian Paulus itu mengatakan begini. Kenapa saya tahan?
Karena di ayat 17 pasal 4 dia berkata, penderitaan yang ringan sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Sebab karena aku menderita, maka ada banyak orang mendengar Injil dan mereka diselamatkan, maka jiwa-jiwa yang diselamatkan inilah yang menurut Paulus adalah kemuliaan kekal. Jadi kalau begitu kenapa Paulus itu tahan dalam penderitaan yang begitu berat? Karena dia sadar sejak pasal 4 bahwa penderitaan itu akibat dari karya penginjilan yang luar biasa yang akan mendatangkan kemuliaan bagi banyak hidup orang. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, tidak sama dengan kita, memang konteksnya saudara menderita karena judi online itu tanggung sendiri. Karena kau tidak menderita karena Yesus. Apakah ada di ruangan ini yang ikut judi online? Enggak ada? Enggak usah mengakulah, tersenyum saja cukup. Karena judi online lagi rame ini. Jadi lagi rame, maksudnya lagi viral ini. Dan saya juga punya banyak kasus judi online ini dalam pelayanan saya. Maka saya mengamati itu semua orang gereja klien saya. Berarti kalau begitu orang gereja banyak ikut judi online. Yang nggak tahu GKPS Padang Bulan ini bersih dari judi online. Judi yang lain. Sama judinya, tapi nggak judi online. Kalau kau gara-gara judi online menderita, ya itu bukan karena nama Yesus Anda menderita. Anda menderita karena kebodohan saudara sendiri. Jadi itu maksudnya, gitu ya. Paulus mengatakan, tidak masalah saya menderita. Sebab karena penderitaan yang kecil ini, maka jiwa-jiwa baru kemudian mengikut Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang kekal. Nilainya kekal. Tidak sebanding dengan tubuh saya yang korosif, yang selalu akan mengalami banyak sekali penurunan. Suatu hari tubuh ini akan habis, tetapi jiwa-jiwa itu tidak akan pernah habis. Itu alasannya yang pertama. Belum ke khotbah kita ya, masih panjang ya. Tunggu sebentar ya. Karena saya harus memberi pendahuluan dulu supaya saudara tahu dengan jelas. Ayat berikutnya katanya, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ayat 18 ini, pasal 4. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 kali disebut di pasal 5 juga. Lalu saya lanjut pasal 5 ayat 1. Dia mulai ngomong begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman ini. Dia menyebut tubuhnya sebagai kemah. Skenos, oikos, oikoia. Itu tubuh itu sebagai tempat berkemah. Nah itu tempat berkemah nanti akan saya jelaskan. Dan dia bilang tubuh ini hanya earthly saja, duniawi saja. Suatu hari tubuh ini akan dibongkar. Suatu hari tubuh ini akan hancur. Suatu hari tubuh ini akan kembali menjadi debu dan tanah. Lalu kemudian ayat yang kedua katanya, selama kita diam dalam kemah ini, tubuh ini, kita mengeluh. Nah mengeluh ini menarik. Karena mengeluh ini bentuknya present, berarti ini harian, fakta harian. Selama kita tinggal dalam tubuh ini, kata Paulus, maka saya mengeluh setiap hari, mengerang akibat keterbatasan, limitedness, banyak penyakit, korusif tubuh ini, akibat dosa, sehingga penuh sekali dengan jeritan, tangisan, dan air mata. Selama saya tinggal di tubuh ini. Karena sebetulnya kita rindu mengenakan seperti baju. Mengenakan apa? Tempat kediaman surgawi. Roh kita punya 2 baju. Yang satu ini baju yang jasmani. Ada baju yang kita rindukan. Yaitu tubuh rohani nanti di kekekalan sana. Maka Paulus berkata, selama saya masih tinggal di tubuh jasmani ini, saya mengeluh setiap hari. Karena di tubuh yang korosif ini banyak penyakit, banyak keterbatasan, banyak kekurangan menyebabkan saya tiap-tiap hari tidak bisa bebas leluasa. Dan saudara masih ingat Paulus sudah berdoa 3 kali supaya sembuh dari penyakitnya.
Ada banyak tafsir, tapi saya percaya itu asam lambung. Sehingga Paulus itu tidak bisa kedinginan, dia selalu merasa lambungnya bermasalah. Ya, siapa yang punya asam lambung mirip-mirip? Bukan dengan Paulus, dengan saya. Kalau dengan Paulus kok keren sekali gitu ya, dengan saya saja. Dan itu penderitaan. Kalau boleh kata Paulus, saya segera pindah ke tubuh yang rohani itu. Pulang ke rumah Tuhan itu. Tetapi Tuhan belum mengizinkan sehingga saya masih tinggal di dalam tubuh saya ini yang adalah kemah ini. Suatu hari kemah ini akan dibongkar katanya. Jadi kemudian di ayat yang ketiga dia bilang, sebab dengan demikian kita berpakaian, pakai pakaian lagi, dan tidak kedapatan telanjang. Rupanya Paulus sekarang membandingkan bahwa tubuh jasmani ini penuh ketelanjangan. Dibandingkan nanti pakai tubuh yang rohani. Banyak masalah, banyak penyakit, banyak jerit tangis, banyak penderitaan di dalam tubuh kita ini. Siapa yang tidak menderita di dalam tubuh ini? Saya pikir dulu saya itu sehat sekali. Sejak muda saya olahraga terus. Saya itu di kampus pemain bola kampus. Lawannya itu tinggi besar orang-orang dari Indonesia Timur, dari Papua. Mereka kalau main bola jangan lepas orangnya, bola boleh lepas. Jangan lepas pace, orang jangan lepas. Bola lepas tidak masalah, orang jangan. Maka gigi saya copot itu bukan karena gigi saya kena korosif, itu kena sikut karena main bola. 2 gigi saya copot. Sampai sekarang nggak saya perbaiki. Kenang-kenangan akibat saya dulu jadi atlet pemain bola. Saya kiper paling bagus dulu, penjaga gawang di kampus saya. Maka copot gigi saya yang sebelah kiri itu ya gara-gara main bola itu. Saya pikir saya akan sehat terus. Begitu saya menikah 1 tahun saya mulai sakit. Usiaku baru 29 tahun. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi sehat dengan sempurna sampai hari ini. Hampir 50 tahun. Lebih dari 16 tahun saya menahankan tubuh yang menderita ini. Di dalam tubuh Bapak Ibu menderita. Iya toh? Mengeluh banyak toh? Ada masalah ini dan itu. Tapi kemudian ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa mau menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi ayat yang kelima, Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Nah ini kemarin saya bahas. Yang pertama Paulus berkata, kenapa saya rela menderita? Sebab saya yakin penderitaan ini mendatangkan kemuliaan. Yang kedua Paulus mengatakan, kenapa saya rela menderita sebagai murid Yesus? Sebab Roh Kudus sudah diberikan kepada saya sebagai down payment, garansi, jaminan. Down payment ini istilah yang dipakai di dalam dunia properti. Kalau saudara itu membeli rumah, maka saudara mesti kasih DP. 30% kah? 40% kah? Begitu Anda kasih DP, Anda angkat kredit ke bank. Pertanyaan saya, setelah angkat kredit, rumah itu atas nama siapa? Atas nama developer atau atas nama saudara? Atas nama kita atau atas nama developer? Oh, enggak pernah punya kredit ini. Duitnya banyak ini. Setelah kita angkat kredit, rumah itu atas nama kita atau atas nama developer? Atas nama kita. Oh, saya tukang kredit kok. Saya tahu itu, atas nama saya. Tetapi rumah itu bukan milik saya sepenuhnya, belum. Rumah itu sekarang saya pakai sebagai jaminan atas hutang saya kepada bank. Masih ada tanggunganku sama bank. Sampai kapan? Sampai saya menyelesaikan tanggungan itu.
Maka sekarang Paulus mengatakan, saya kuat menderita. Kenapa? Karena sudah ada DP-nya. Saya miliknya Tuhan dan sudah dikasih uang muka. Uang mukanya apa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah DP yang Tuhan berikan sebagai garansi bahwa saya milik Tuhan. Suatu hari saya akan pulang ke rumah Tuhan. Yang memiliki aku adalah Tuhan. Tapi aku masih tinggal di bumi ini karena tugasku belum selesai. Panggilanku belum selesai. Tanggung jawabku harus kukerjakan. Ketika selesai semua tanggung jawabku, aku akan pulang kepada sang pemilik kehidupanku, Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita mesti punya jiwa seperti Paulus? Karena Bapak Ibu sudah diberi oleh Tuhan DP Roh Kudus. Kalau menderita yang lain itu biasalah. Kurang uang, kita juga tiap hari kekurangan. Sudah biasa itu. Menderita karena di tempat kerja, itu juga sudah biasa. Yang Paulus masukkan adalah menderita karena nama Yesus. Akibat imanmu maka engkau dilecehkan orang. Dianiaya orang. Tapi di mana kita dianiaya? Di kota Medan ini karena iman kita. Gak ada masalah. Kita kebaktian parkir di sepanjang pinggir jalan gak ada yang merasa terganggu. Walaupun mestinya itu mengganggu. Tapi suka-suka kita saja. Daripada kakiku kotor, gak usah masuk ke dalam parkir. Becek kali udah parkir pinggir jalan saja. Padahal itu sudah mengganggu orang. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang protes, tidak ada yang menderita gara-gara kebaktian di kota Medan. Semua suka-suka saja. Anda cari daging babi di sepanjang jalan Jamin Ginting, banyak dijual di pinggir jalan. Mau panggang babi di depan rumah, panggang B1, B2, B3, gak ada masalah itu. Tidak ada orang yang komplain, kenapa kalian masak seperti itu. Coba kalian pergi ke tempat lain, pergi ke Palembang, pergi ke kota lain, Anda akan kesulitan seperti itu. Tidak ada penderitaan karena mengikut Yesus di sini. Justru penderitaan karena terlalu bebas. Maka kolesterolmu naik, asam uratmu naik karena kebanyakan daging babi. Bukan karena kurang makan babi. Itu DNA babi sudah menulari kita. Maka kita punya sifat kemiripan dengan barang itu. Susah diatur, hidup sesuka-sukanya kan begitu ya. Saya itu... Ya kalau menderita karena gara-gara kita nggak usah dihitung lah itu. Ini besok mau pelantikan lagi panitia untuk pesta olop-olop kita. Menderita juga itu panitia itu. Nggak gampang jadi panitia itu. Jadi mereka yang ditaruh di situ itu setengah disalibkan itu. Ya karena panitia yang satu belum bubar, panitia baru dibentuk lagi. Yang satu belum bubar dibentuk lagi, maka yang masuk ke situ setengah mati itu. Jemaat pun komplain terus. Baru kemarin iuran, sekarang iuran lagi. Baru kemarin kau kasih proposal, sekarang proposal lagi. Setengah mati juga di situ kan. Nah, itu habis juga itu panitianya, pusing juga itu. Makanya di sektor kami itu yang khusus ngurusi kutipan pening, tidak berani. Mereka takut sama yang mengutip itu, takut sama yang dikutip. Di mana-mana begitu kayaknya ya, yang mengutip takut sama yang dikutip. Itu penderitaan juga itu, tapi bukan penderitaan karena Injil. Penderitaan karena kau pingin pestanya itu. Kalau nggak ada pesta itu nggak ada penderitaan. Coba kalau nggak ada pesta kan aman kita, ya toh. Kemarin kita pesta itu 27 juta untuk makan, kita kumpulkan dari jemaat. Ya menderita yang mengumpulkan itu, tapi bukan karena nama Tuhan, karena pingin pesta. Kalau tidak ada pesta, nggak ada penderitaan. Tapi karena ada pesta, ada penderitaan. Karena nama Yesus atau karena nama kita itu? Nama Tuhan Yesus, ya kan? Saya nggak berani bilang karena kita, nanti marah ini. Saya dipecat sama Porhangir nanti ya. Pindah gereja kau katanya. Jadi bahaya itu. Sekarang masuk ke ayat kita, ayat 6. Alasan ketiga Paulus. Kenapa Paulus bilang bahwa saya nggak ada masalah. Kesulitan ini tidak ada masalah. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Karena apa? Karena ada down payment tadi. Sekarang baru masuk ke khotbahnya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini,
kami masih jauh dari Tuhan. Perhatikan kata masih jauh dari Tuhan. Istilah itu dipakai untuk mereka yang suka merantau lalu ke luar negeri. Orang-orang diaspora. Mereka itu berkata, selama kami masih ada di negeri yang tempat kami merantau, ya kami jauh dari kampung halaman kami. Nah, Paulus itu mengatakan bahwa dirinya di dalam tubuh ini seperti perantau. Karena kemah kita yang abadi bukan tubuh ini. Kemah kita yang abadi adalah tubuh kemuliaan yang Tuhan nanti sediakan bagi kita. Maka dia berkata di ayat yang ke-6 ini, selama saya masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh. Kami masih di perantauan. Kami belum pulang ke rumah kami yang disediakan Tuhan itu. Kami belum bersama-sama dengan Tuhan sang pemilik hidup kami itu. Sama, selama saudara ada di bumi ini, maka saudara dan saya masih jauh, dalam tanda kutip. Saudara dan saya masih di perantauan, ini tempat merantau. Kalau saudara tahu ini tempat merantau, pasti saudara rindu pulang. Tapi banyak orang yang hidup tidak rindu pulang. Kalau boleh panjang umur, tidak mati-mati. Ya semua rindu pulang, tapi suruh duluan juga tidak ada yang mau ini. Kalau boleh pakai ilmu perdukunan itu yang panjang umur, tidak mati-mati ya. Jadi sehingga saudara bisa menikmati semuanya. Coba ayat 7. Sebab kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi sekarang Paulus punya alasan yang ketiga. Paulus sekarang berkata, alasanku yang ketiga, kenapa saya rela menderita karena Injil. Sebab saya tidak fokus kepada apa yang saya lihat. Yang saya lihat penuh pergumulan, yang saya lihat penuh kesulitan, yang saya lihat penuh tantangan, banyak masalah. Yang saya lihat adalah kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebuah negeri yang penuh kedamaian. Negeri kekal di mana saya bisa mendapatkan kepuasan jiwa saya. Sehingga mataku tidak tertuju kepada apa yang kelihatan, tapi tertuju apa yang tidak kelihatan, yaitu Allah dan janji-janjinya. Ini makanya disebut hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat apa yang kelihatan, Bapak Ibu akan kecewa. Kita tidak akan pergi ke gereja kalau melihat apa yang kelihatan. Kita akan menilai orang, siapa yang melayani sintua ini, sintua ini enggak bagus. Siapa yang melayani sintua ini enggak usah pergi partonggoan. Siapa yang melayani pendeta ini enggak bagus. Kau enggak akan pergi kebaktian. Semua yang kelihatan mengecewakan. Kalau Anda melihat ke rumah, urusan keluarga, tidak ada habisnya. Anda tidak akan nanti bertumbuh dalam Tuhan. Karena tidak ada selesainya. Satu selesai, satu datang, satu belum selesai, satu datang. Di rumah kita tidak ada habisnya. Semuanya silih berganti. Maka kemudian Paulus mengatakan, hiduplah bukan karena apa yang kau lihat. Kau lihat suamimu nggak bangun-bangun, nggak pernah tanggung jawab, selalu dia menganiaya dirimu, penuh dengan penderitaan, Anda suffering di rumah tangga sendiri, ya Anda akan kecewa terus. Kalau sudah begitu bagaimana Bang, boleh bercerai? Enggak, no divorce, saya selalu mengatakan begitu. Tapi saya sudah dipukuli, kalau kau sudah dipukuli pulang kau ke rumah mamamu, tapi jangan usul bercerai. Bagaimana kalau suami saya yang minta bercerai? Kalau dia minta bercerai, biarkan dia bercerai, suruh pergi dia. Tidak ada perceraian. Sulit Bang, iya ini sulit. Saya tahu ini sulit. Karena masalahnya sejak awal kau sudah salah pilih. Gak bisa lagi diganti suami. Sebelum mati. Kalau sudah mati baru bisa diganti. Jadi siapa yang mau ganti suami? Yang ini membosankan Pak. Tidak hangat. Nggak romantis. Kalau dia takut Tuhan, tidak main judi, tidak main perempuan, bersyukurlah kau punya suami sebaik itu. Pertama, ya toh?
Tepuk pundak suamimu nanti, kau kebanggaan kami Pak yang masih punya suami. Bagaimana dengan mereka yang berjudi, main perempuan, berselingkuh di depan mata istrinya, justru pamer di media sosial, ditunjukkan kepada keluarganya, yang kelihatan menyebabkan banyak penderitaan, yang kelihatan banyak yang mengecewakan, yang kelihatan banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi lihatlah yang tidak kelihatan apa yang dijanjikan Tuhan. Memang saya sudah tidak punya suami, tapi ada Tuhan yang menjadi mempelai priaku, yang setia menemaniku, mendampingiku. Dan dia tidak akan pernah meninggalkanku. Ya kecuali kalian yang belum menikah ya, tidak ngerti kalian itu. Makanya kawin kau. Sudah pacaran 3 tahun nggak kawin-kawin kau. Ya, segera menikah. Kalau sudah pacaran sesama nama poso, ngapain kalian panjang-panjangkan? Kecuali sama pemudi-pemuda non-Kristen, baru kalian itu tidak usah. Gitu. Tapi kalau sudah sama-sama perpadang bulan, apalagi repotnya kan? Tinggal kita sorongkan sedikit aja. Ya, jadi itu. Gitu. Saya senang karena beberapa nama yang kita sorong-sorongkan itu kita jodoh-jodohkan jadi juga. Yang terakhir itu Martupol semalam itu si Andri sama si Risna. Mungkin dia belum kasih kabar, saya pula yang kasih kabar ya. Tapi mereka Martupol itu kami jodoh-jodohkan setengah mati dulu. Ayo. Nah, yang dulu itu si siapa itu namanya? Siapa dulu itu? Alah lupa saya itu. Pemuda kita juga ayo jadi juga menikah dia. Masih ada beberapa proyek kami ini yang kelihatannya nanti sorong-sorongkan supaya mereka iya. Tapi percayalah pria itu walaupun mudanya jelek, nanti kalau usia 30 ke 40 ganteng dia itu. Ya kan Pak? Tanya sama bapak-bapak ini. Kalau cewek usia belasan sampai 30-nya cantik, lewat itu menurun mereka. Kalian akan menurun, kami laki-laki akan naik. Beda itu. Iya, beda. Makanya kau nggak usah jual mahal. Jangan kepedean, nggak lama itu. Jadi kalau priamu itu kurus, agak hitam sikit, yang penting dia sudah di dalam Tuhan, gas terus. Oke, yes. Ngapain you panjang-panjangan gitu ya. Jadi coba perhatikan ya. Saya jadi malah guyon sama kalian, gak jadi khotbah aku sama anak-anak muda ya. Jadi coba perhatikan ayat yang saya sudah baca tadi. Katanya, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Nah, jauh dari Tuhan saya sudah jelaskan masih seperti di perantauan. Tapi yang menarik adalah di perantauan ini bentuknya itu kalau belajar bahasa itu infinitif. Infinitif imperfect namanya. Imperfect itu berarti sesuatu yang merujuk kepada belum sempurna. Saya itu belum tiba kepada kesempurnaannya. Artinya sedang jalan menuju ke rumah itu. Belum komplit perjalanan. Selama di bumi kita masih menuju ke sana. Lalu kemudian katanya, sekalipun demikian ayat 7, sekalipun ia jauh tinggal di negeri asing, namun dia merasa bahwa saya harus tetap tabah. Karena itu di ayat 7 dia kemudian menyimpulkan, hidup ini bukan karena melihat tapi karena percaya. Saya sudah mengalami puluhan tahun hidup karena percaya, bukan karena melihat. Suatu hari kami bergumul dengan rumah. Waktu itu kami ngontrak di Pasar 6, Jalan Bunga Ester. Dan waktu itu kami masih 3 bulan lagi kontrakan kami itu sisa. Tapi tuan rumah sudah bilang mau dilanjut enggak. Sebab sudah ada penyewa yang baru. Jadi saya bilang sama Nantulang itu, Nantulang maksudnya mengusir saya ya? Bukan.
Kalau mau dilanjut segera di DP, itulah penderitaan orang kontrak. Kalau enggak segera di DP akan ada yang DP. Masih 3 bulan lagi. Kenapa enggak 1 bulan lagi kesini nantulang baru bilang nanti ku lanjut? Ya karena sudah ada yang nawar. Oh ya juga ya, sudah ada yang nawar. Kami berdoa Tuhan, kalau begini terus pusinglah kami ini. Tiap tahun pindah rumah, tiap tahun pindah rumah. Sampai saya kemudian ditelepon. Mas, butuh rumah enggak? Oleh ibu-ibu. Saya bilang ya butuh Bu. Kami bergumul tentang rumah. Kalau butuh besok jumpa saya di Ring Road. Di pom bensin Ring Road. Sebelah kiri itu yang ada McDonald-nya itu. Saya ke situ besoknya sama istri saya. Lalu dia masuk ke ATM. Lalu dia ambil uang 1 gepok begitu. Dan bilang, ini untuk DP besok cari rumah. Wah saya kaget luar biasa. Kok ada orang sebaik ini? Lalu kami keliling-keliling cari rumah. Dapatlah itu yang di Rai Pendopo, rumah kami yang pertama itu. Rai Pendopo 7, Jalan Bunga Wijaya Kusuma. Saya kemudian DP, ibu itu datang lagi. Ayo saya bantu ngurusnya, ke bank, ke mana-mana semua diurus. Diurus selesai sampai kami dapat kunci. Kami hidup bukan karena melihat. Waktu saya lihat gaji saya takut menikah. Waktu itu gajiku 75.000. Saya sudah melihat sampo saya Head and Shoulder 15.000. Head and Shoulder itu. Sabun mandi yang saya pakai Lifebuoy itu, yang kemasan isi ulang itu 14.000. Aku beli sampo sama sabun habis gajiku. Bagaimana kawin? Orang bertanya, kalian enggak pengen beli rumah? Pengen. Di dalam hati kami pengen. Tapi kemudian enggak ada yang kami mau pakai beli. Sampai Tuhan mengajari kami. Just believe. Just believe. Lalu kami membeli rumah itu. Mendp. Dan selesai. Suatu hari saya pulang dari GMI Gloria, malam jam 11. Hujan deras, angin kencang sekali dari Gloria. Cuantau naik mobil atau naik motor, mereka panggil hamba Tuhan begitu. Saya bilang saya naik motor, kalau Cuantau naik motor jangan pulang dulu. Ada angin kencang sekali nanti di jalan bahaya. Saya tunggu sampai jam 11, enggak reda hujan. Saya pulang naik motor sampai Pasar Baru ke sana, sudah banjir itu. Mau menuju ke Rai Pendopo ini. Sampai di depan kantor kecamatan, dalam sekali, mati motorku di situ, tidak bisa bergerak. Saking dalamnya banjir. Saya tuntun itu sambil menangis, Tuhan ini bagaimana ini? Menderita sekali memberitakan Injil Tuhan ini. Saudara ngerti nah? Besok sore saya ditelepon oleh orang dari Tanjung Balai Karimun. Dulu pernah saya layani waktu dia di di pelabuhan Belawan. Pak Untung masih di Medan, masih. Pak ini musim hujan, Bapak enggak butuh mobil. Katanya, saya bilang saya butuh, tapi enggak ada duit. Lalu dia bilang gini Pak, cari saja yang second, kalau sudah dapat Bapak hubungi saya. Itulah mobilku yang pertama yang kupakai dulu. Saya tidak mau menceritakan uang. Saya mau menceritakan hiduplah oleh iman. Bukan oleh penglihatan. Sampai hari ini. Kami tidak punya atasan. Tidak punya organisasi yang menggaji kami. Tapi semua anak-anakku sekolah. We live by faith, not by sight. Saya kerjanya hanya berkhotbah. Istri saya mendampingi saya berkhotbah. Tidak ada yang lain. Waktu saya kuliah ke Jakarta, istri saya mencoba untuk mencari duit. Karena di Batam itu bisa jualan tas. Istri saya jualan tas live. Pikirnya bisa untuk membeli jajan bagi anak-anak. Es krim dan lain sebagainya. Sebab menderita sekali. Tapi kemudian saya ditelepon oleh beberapa orang. Boto sudah jualan ya Pak?
Oh enggak, bukan itu sebagai profesi. Karena saya tinggal ke Jakarta untuk studi, itu dipakainya untuk beli jajan anak-anak. Sepanjang bulan enggak ada yang laku. Paling laku itu sekali, 1 bulan itu laku 6 tas, kata istri saya. 6 tas itulah yang dipakai untuk beli es krim menyenangkan anak kami yang 3 orang. Karena saya enggak ada. Untuk beli es krim, 3 itu istri saya jualan tas. Sulit sekali kehidupan. Tapi kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kalau melihat, enggak ada. Kalau saya mengamati buku rekening, tidak pernah ada simpanan di rekening saya. Kalau saya mengamati kebutuhan kami, semua sudah rutin tercatat tiap bulan jumlahnya. Ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik. Hiduplah oleh iman, bukan oleh penglihatan. Amin. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih beriman dari Bapak Ibu. Saya mau mengatakan sebagai kesaksian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Si Joel tadi pagi telepon, Pak, tanggal 24 sudah libur, aku pulang ke Medan ya. Saya bilang pulang Bang. Papa bisa membelikan tiket? Pertanyaan anakku. Aku dalam hatiku, anakku ngerti sekali ya, aku belum tentu bisa membelikan tiket. Tapi aku bilang sama dia, selagi kau mendoakan Papa, Papa pasti bisa belikan tiket. Pulang. Besok Papa beli. Saya mau mengatakan, walaupun barangnya belum saya lihat, tapi saya dengan iman melihat, pasti Tuhan akan kasih. Enak ya hidup seperti itu ya? Enak sekali. Sebab kami hidup kejar-kejaran dengan cicilan dan iman. Cicilan dan iman. Besok sudah mesti store, belum ada. Tetapi kita menanti-nantikan Tuhan. Masih ada 7 jam lagi untuk Tuhan bekerja. Masih ada 5 jam lagi untuk Tuhan bekerja. Pernah Bapak Ibu menghitung begitu? Tinggal 2 jam lagi Tuhan silakan bekerja. Begitu sampai waktunya tidak ada apapun yang terjadi, kita sujud lagi berdoa. Tuhan, lakukanlah yang mau kau lakukan. Tidak ada lagi yang bisa. Tapi saya mengatakan, saya tidak pernah punya hutang. Istriku tidak pernah hutang di warung. Ceklah warung tetangga saya itu. Tanya, Mama Joel punya hutang di sini? Pasti mereka akan jawab, tidak. Kami tidak pernah punya hutang. Kecuali cicilan. Cicilan ada. Rumah pun enggak kami hutang sekarang. Satu lagi ya, terakhir ya. Terakhir ini ya. Ini betul-betul terakhir, habis ini kita pulang. Ayat yang ke-8, 9. Ayat yang ke-9, 10. Sebab itu, kami juga berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, ayat terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini namanya bema. Supaya setiap orang memperoleh apa yang diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang pertama, kenapa Paulus itu tahan menderita? Karena ya penderitaannya menghasilkan kemuliaan kekal. Yang kedua, penderitaannya itu dijamin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, karena ada romah surgawi, ada janji Tuhan yang tak kelihatan. Yang ketiga, perhatikan ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca adalah ayat yang ke-10. Katanya, dia itu sekarang Kristus akan menghadapkan kita pada tahta pengadilan Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tahta pengadilan Kristus itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai bema. Bema itu apa? Kursi. Jadi itu dulu ada perlombaan zaman kuno. Olahraga. Mereka itu lomba dan sebelum lomba itu ada training centernya. Nah, sebelum training center masuk ke training center, orang itu disumpah, sumpah darah. Bahwa mereka yang mau menjadi atlet itu mesti menandatangani kesepakatan tidak boleh curang dan lain sebagainya, ada rule-nya. Ada game, ada permainannya, ada aturan mainnya, ada aturan mainnya.
ditandatangani dengan darah. Setelah itu mereka 1 tahun masuk training center baru ikut lomba. Nah, pada waktu lomba biasanya maraton. Ketika ketemu juaranya, maka juaranya akan dibawa untuk ketemu dengan hakim yang mengadili pertandingan itu. Kursi tempat duduknya hakim itulah bema. Kursi tempatnya hakim duduk mengadili siapa juaranya itu bema. Kalau dia sudah kedapatan jadi juara diputuskan, maka dia akan diarak keliling bersama dengan kaisar. Lalu dibebaskan pajak dan makan malam bersama kaisar. Jadi bema itu kursi yang diduduki oleh pengadil perlombaan. Sekarang dipakai oleh Paulus untuk istilah Alkitab. Suatu hari kamu akan diperhadapkan kepada bema, kursi pengadilan Kristus. Yang perlu diingat adalah kursi pengadilan Kristus ini bukan untuk menghukum kita, memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Dan ini yang sering salah paham. Saya akan jelaskan ini lebih rinci. Kenapa? Karena keputusan kita masuk surga atau tidak masuk surga diputuskan sekarang waktu kita masih hidup. Mau percaya menerima Yesus atau tidak. Tapi ingat ya, saya selalu menjelaskan percaya itu ada 2 arti. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Saya tanya, Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Percaya. Tapi dengar baik-baik, apa yang Bapak Ibu jawab percaya belum tentu nanti benar teruji percaya. Sebab percaya yang satu itu disebut sebagai repentan, berarti bertobat. Seorang yang percaya berarti dia bertobat. Bertobat itu apa? Benci dan jijik dengan hidupnya yang lama. Kalau dulu dia berjudi, kalau dulu dia mencuri, kalau dulu dia berzina, setelah bertobat dia meninggalkan itu. Tapi kalau sekarang masih tetap di situ berarti belum bertobat. Yang kedua, percaya itu bukan hanya repentan, tetapi yang kedua itu berpaling. Berpaling itu apa? Berarti kita tinggalkan yang lama menuju kepada yang baru Tuhan. Tapi kalau engkau sudah mengatakan, ya aku percaya, tapi engkau masih di tempatmu yang lama, kau belum percaya. Sekalipun Anda adalah pengurus gereja seperti saya. Anda belum percaya. Karena percaya berarti berpaling dan bertobat. Orang yang sudah berpaling dan bertobat, mereka akan didudukkan di kursi pengadilan Kristus. Bukan untuk dimasukkan neraka atau dimasukkan ke surga. Karena semua pasti akan masuk surga. Orang yang sudah percaya. Tetapi untuk mendapatkan ganjaran. Apa ganjarannya? Mahkota. Dan itu akan dihitung sejak kita percaya sampai kita dipanggil Tuhan. Maka hiduplah yang benar. Di agenda kita tadi kita mendengar. Kita mesti mempertunjukkan kehidupan yang baru. Yang baru itu yang mana? Ya yang dulu kau tinggalkan, sekarang yang baru. Tinggalkan yang lama. Nah itu sebabnya bema ini berarti kursi pengadilan Kristus. Bukan untuk memasukkan neraka atau masukkan surga, tetapi untuk memberi mahkota. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ada yang salah paham dengan kata anugerah. Bapak Ibu, anugerah itu diberikan oleh Tuhan satu paket. Maka di sana ada namanya inisiatif grace. Tuhan berinisiatif membuat hati Bapak Ibu mencari Tuhan. Membuat hati kalian mencari Tuhan. Kalau engkau rindu dengan Tuhan, itu bukan hasil usahamu, pemberian Tuhan. Anugerah. Setelah kita rindu mencari Tuhan, maka anugerah itu akan efektif. Maka ada namanya effective grace. Anugerah itu jumpa denganmu dan kau akan mengatakan, Tuhan aku orang berdosa. Itu pun anugerah. Kalau sudah efektif, anugerah itu akan sufficient. Sufficient itu apa? Cukup untuk kamu menghadapi berbagai tantangan hidup. Maka enggak ada orang yang sudah punya anugerah kehilangan keselamatan salah. Orang yang sudah dapat anugerah, dia tidak akan bisa lari dari anugerah karena Tuhan yang kasih anugerah. Anda tidak bisa lari dari situ. Tapi masalahnya adalah apakah engkau betul-betul sudah dapat anugerah? Maka Paulus berkata, itulah yang kami lihat.
Saya nanti akan diberi ganjaran oleh Tuhan. Makanya saya itu dalam penderitaan tidak takut. Dalam kesulitan hidup tidak takut. Tidak masalah saya dibenci, tidak masalah saya dipinggirkan, tidak masalah saya difitnah, dianiaya, dicambuk, dicaci maki. Sebab saya percaya bahwa akhir dari segalanya Tuhan kasih ganjaran. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu karena iman saudara mengalami penderitaan? Di kantor, di tempat kerja, di mana saudara berada, saudara mengalami kesulitan akibat mengikut Yesus. Percaya sama Tuhan. Ada bema untuk saudara. Saudara akan diberi ganjaran kalau menderita karena Kristus. Dimanapun saudara berada. Tapi jangan engkau menderita karena yang lain. Menderitalah karena Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Sebagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahwa kami mesti hidup oleh iman dan bukan penglihatan. Sama seperti Paulus. Yang adalah murid Tuhan yang setia. Yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Mungkin salah satu dari kami pun mengalami pergumulan-pergumulan itu. Sekalipun tidak seberat Paulus. Tetapi kami diingatkan Tuhan. Di tengah berbagai penderitaan sebagai akibat menjadi murid Yesus. Bertahanlah. Sebab Tuhan menyediakan rumah surgawi. Sebab Tuhan menyediakan ganjaran di bema nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Paima yondoskan hita kalangata, tangar hita malupe hatani naibata nagabe onjolan batalahu manggalang. Paima natar surat Bani Heber 13 ayat 16. Membahen nama dear apa namar si bere-bere, ulang mahalupa honasyam ai. Ai galangan nasonaido iharus sukon naibata. Sonari ondoskon hitama kalangata.
Harit sai sir-sirbi Ibarburubi posurbu Bainai bata Yap, maita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon kalanga tahu bani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak janah na unja huban nami. Terima kasih mahatahono nami hubamu, halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami, jana ipasu-pasu ham horjanami dasubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur roh dohanami mangondos kon buani horja. Nado pinasupasumuin kebegalangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubahmu. On pe sai jalo hamma galangan namion. Paen hasangaponi koranmu janah mambain lambin marhat taridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas korani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin bamu o Tuhan manombah awon. Ham naibata paridop ni uhur, ipasir-sir hamdo sagala naporlu panami, lobi humbani nani arab konami, lobi humbani apa natar pikir hon hanami. Patupu hamma holongmu nabagalin, ibagas ha uhuron nami, ase marhisani uhur hanami, maka holongi ham panikon ganup koluh nami. Paen hamma hanami parsimada bani bagah-bagahmu, nasumurungin jalu hamma hanami pakon tonggo nami marhite Yesus Kristus Tuhan namanggolu anjaha markuasa rapa kon naibata Bapa ibagas hasadaoni tondui napasing. Amin. Ham Bapa nami na ina gori atas saya nama pasing makoranmu saya roh maharajaunmu saya saut maharosuhni uhurmu ina gori tongahon songon na ina gori atas. Bere hamma panami sadarion hagoluhan hari-hari sasap hamma dosa nami songon panasap nami pani dosani hasoman namar dosa dopa hanami ulang hanami pobai hamhu parlajoan palua hamma hanami humbani pangaku. Lahu manasiam jana ihatahon Tuhanin doho mahubata. Lahu manasiam jana ulang masurut ringgasni uhur nasiam.
hisahma ibagas tondwi sir-sirma mambalosi Tuhanin. Jalu hita pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batama hita. Isondang kon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah maidop ma uhurni mangida hita. Idopa kon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah ipasorap ma dameni bani tondui tabe. Amin.